Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, sore ini saya berada di ruangan saya, ini saya punya ruangan baru. Nah, diskusi kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mendesain HMI, memprogram PLC, dan kemudian mensimulasikan. Tetapi yang di sini berbeda adalah HMI-nya itu secara virtual menggunakan software, sedangkan PLC-nya secara real. Jadi kalau nanti di lapangan kadang kita membutuhkan setting-setting parameter yang dilakukan melalui HMI. Nah, jika mesinnya tadi itu tidak ada HMI-nya, maka kita bisa membuat HMI secara virtual di dalam laptop kita, sehingga nanti setelah kita hubungkan ke dalam PLC, kita bisa mengatur parameter yang ada di PLC tanpa harus memiliki HMI. Dan juga kita tidak perlu menggunakan software PLC untuk mengatur parameternya. Kita cukup menggunakan desain HMI yang sudah kita miliki. Oke, di belakang saya di sini sudah ada beberapa catatan nanti yang akan membantu diskusi kita. Nah, untuk kasus yang pertama, ini nanti kita akan menggunakan HMI Omron dan PLC Omron. PLC-nya kita menggunakan PLC Omron CP1E. Terus kemudian HMI Omron-nya kita menggunakan yang NS series. Tetapi nanti kita tidak memiliki HMI-nya. HMI-nya ini secara virtual, ya. Nanti ada di komputer kita, ya. Nanti ada di komputer kita. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk PLC-nya CP1E kita harus memiliki port RS232. Jadi nanti dari virtual HMI itu komunikasi ke PLC itu menggunakan port RS232. Sedangkan nanti dari komputer itu ke PLC kita menggunakan kabel USB. Jadi kita menggunakan dua kabel USB untuk PLC-nya. Jadi dari komputer ke PLC. Terus kemudian RS232-nya itu digunakan untuk HMI. Jadi nanti dari komputer virtual HMI di komputer nanti terhubung ke PLC menggunakan RS232. Nah, karena di sini kita menggunakan laptop di mana kita tidak memiliki port RS232, maka kita menggunakan USB to RS232 converter. Jadi nanti ada converter dari USB diterjemahkan ke RS232. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan membuat program sederhana di mana nanti kita memiliki dua buah tombol luar dan satu buah lampu, ya. Terus kemudian di desain HMI-nya nanti kita ada dua buah tombol, gitu ya. Ini tombol yang virtualnya yang ada di dalam software PLC kita, software HMI kita. Dan ada satu buah lampu, kemudian ada setting timer dan juga ada untuk monitor harga timer. Jadi nanti karena kita menggunakan Omron PLC CP1E, kita softwarenya untuk PLC-nya menggunakan CX Programmer. Sedangkan untuk HMI-nya karena NS series, kita menggunakan CX Designer. Biasanya di dalam CX1 software kita sudah ada CX Programmer dan CX Designer. Jadi nanti desain HMI-nya kita menggunakan CX Designer ini didesain secara virtual yang nanti akan tampak di dalam komputer kita. Terus PLC-nya kita program menggunakan CX Programmer. Ini adalah program PLC kita, di mana kita mempunyai tombol virtual W0.0 itu nanti terhubung ke tombol 1 yang ada di sini. Terus kemudian tombol stopnya W0.1 nanti terhubung ke tombol 2 yang ada di sini. Sedangkan 100.00 ini adalah lampu yang akan terhubung ke lampu. Terus kemudian karena di sini ada harga timernya kita parameternya kita simpan di data memori D0.
Jadi nanti setting timer ini nanti adalah G0, sedangkan timer 0 itu nanti akan kita monitor di timer yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa setting secara bebas harga timer kita, sehingga kita bisa menentukan kapan delay, berapa lama delay yang akan kita buat. Nah, jadi nanti untuk koneksinya, kalau kita memiliki HMI, maka kita ada RS232 ini kita bisa koneksikan ke RS232 yang ada di PLC. Demikian pula kita juga di samping menggunakan RS232, kita bisa menggunakan USB juga untuk komunikasi HMI dan PLC. Tetapi nanti karena ini tidak ada, kita tadi menggunakan komputer secara virtual, maka di sini USB kita konversikan ke RS232 converter untuk menuju ke RS232. Ini adalah komunikasi HMI-nya, sedangkan USB ke USB di sini adalah untuk CX programmernya. Oke, demikian nanti yang akan kita buat. Mari kita ikuti bagaimana kita membuat koneksinya, wiringnya, dan juga membuat programnya. Mari kita lihat, semoga bermanfaat. Oke, mari kita mulai dengan software CX Programmer kita. Kita pakai CX Programmer untuk memprogram PLC kita. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, ini kita new. Kita menggunakan CP1E, terus yang N40. Terus kemudian kita downloadnya menggunakan USB, ya, kita menggunakan USB. Maka kita oke di sini. Nah, oke. Terus kemudian kita membuat programnya. Ya, di sini adalah W0.00. Ini adalah start 1. Terus kemudian di sini ada W0.01, itu adalah stop 1. Kemudian di sini kita menggunakan yang 0.01, ini adalah stop 2. Stop 2 nanti menggunakan hardware yang ada di luar. Kita di sini menggunakan W10.00 untuk internal relay-nya. Terus kemudian kita paralel di sini untuk tombol start 2 kita menggunakan 0.00. Ini adalah start 2. Terus kemudian kita paralel lagi, kita latching W10.00. Oke, terus kemudian W10.00 ini kita gunakan untuk menghidupkan timer kita. Ya, timer kita tim 000, ya. Di sini terus kita disimpan di data memori 0. Nanti D0 kita gunakan untuk mengisi timernya. Terus kemudian dari timer ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu. T0 itu digunakan untuk menghidupkan lampu, yaitu 100. Oke, ini adalah lampu. Nah, oke, mari kita online dengan PLC kita. Terus kita download. Oke ya. Kita download program, ya hanya ya udah termasuk simbol komen kita download semuanya. Oke. Berarti ini sudah. Oke, sudah ada untuk PLC kita, ya, ini sudah ada downloadnya. Jadi kalau misalnya ini saya on kan, maka ini data memorinya kita isi dulu. Mungkin kalau di sini D0 kita isi katakanlah
50 detik, itu 5 detik yaitu 50. Ini kita koneksi, kita download. Ya, sudah. Ini data memorinya. Oke, Anda lihat di sini 50, berarti di sini adalah 5 detik. Maka kalau kita simulasikan di sini, ini kalau saya set sama dengan on, nah, maka timernya menghitung, kemudian lampunya akan menyala setelah 5 detik. Ya, oke. Terus kemudian kalau ini saya matikan, saya set off, terus kemudian ini saya set on, maka lampunya nanti akan mati. Oke. Ini set off lagi. Oke ya. Jadi ini kita sudah punya. Nah, terus kemudian karena ini terhubung dengan USB, ini kita matikan. Ya, kita kalau USB ini kita bisa nanti koneksikan, tetapi sekarang yang mau kita lakukan adalah kita juga bisa melihat program ini dari RS232, ya. Jadi kita buka software CX Programmer-nya lagi, CX Programmer. Nah, kita pakai PLC online, direct online di sini. Kita klik direct online, kita pakai yang serial, ya. Kita di COM6, ya, di sini ternyata kita pakai COM6, kita bisa lihat di device manager, ya, device manager kita. Jadi tadi converter USB 232 ini dari USB to serial ini ada di COM6, ya. Maka kita bisa juga download upload program PLC kita menggunakan COM6. Misalnya kita koneksikan. Oke, nah ini sekarang kita juga sudah connect dengan PLC kita. Yang tadi, yang software yang pertama ini kan sudah disconnect kita pakai USB, tapi yang ini kita connect pakai RS232, ya. Nah ini bisa kita simulasikan juga seperti tadi. Ini kita start, ini kita set on, maka yang terjadi Anda lihat di sini, ini timernya menghitung. Kalau sudah dia akan menyala. Ini ya. Ini kita matikan. Terus kemudian kita set ini on. Oke ya. Nah, untuk yang dengan RS232 ini set off. Force cancel. Set on. Set off. Oke. Nah, ini kita matikan. Terus kemudian kita bisa koneksikan yang dengan USB. Karena nanti yang lewat RS232 akan kita gunakan di HMI kita, ya, di HMI kita. Oke. Jadi ini kita nonaktifkan. Soalnya nanti kalau ini kita aktifkan, maka HMI kita tidak bisa terkonek ke PLC. Karena RS232-nya kan hanya satu, ya. Maka kita yang PLC lewat USB, sedangkan yang nanti HMI lewat RS232. Ini kita pakai designer, CX Designer. Oke, nah di sini kita new project. Nah, maka kita bebas menggunakan HMI, tentunya HMI yang kita punya karena kita secara virtual kita pakai yang NS series, misalnya di sini adalah tes 5 gitu ya. Ini yang perlu adalah COM setting di sini.
com setting. Jadi nanti kita komunikasinya dengan PLC menggunakan RS232. Nah, di sini kita pilih yang serial port A, ya. Terus kemudian di sini kita pilih yang host link, ya. Kita pilih yang host link. Terus kemudian kita oke, ya. Kita pilih di sini kita oke. Oke. Nah, terus kemudian kita tombol tadi ya, kita pakai tombol. Kita ada 2 tombol. Terus kemudian lampu. Oke, lampunya ini. Kita buat kotak di situ. Nah, set timernya kita numerical input, ini nanti untuk set timer. Terus kemudian ini untuk yang display gitu ya, yang nilai timernya. Oke. Ini adalah untuk labelnya, kita kasih label. Misalnya ini adalah setting, di label ini kita buat setting timer, ya. Oke, ini kita center, oke. Jadi ini setting timernya kita. Terus ini adalah untuk labelnya ini adalah monitor timer. Ini adalah monitor timer. Ini adalah label monitor timer. Oke, teks atributnya ini horizontal center yang 2x2. Oke. Ini kita besarkan monitor timer. Ini yang tadi setting timer kita juga besarkan 2x2. Ini di center. Oke. Ini adalah setting timer. Oke, terus kemudian ini tombolnya kita tadi di W00 work area W00. Oke, ini labelnya kita tombol 1. Oke, kita kasih di center. Oke. Terus di sini W00, oke. Terus yang di sini adalah W01. W01. Oke, terus kemudian labelnya ini adalah tombol 2. Oke, terus yang di sini adalah lampu, itu di 100. Di 100. Labelnya kita kasih lampu. Ya, kita besarkan 3x3. Oke. Ya. Jadi terus kemudian di sini settingnya timer di sini kita di D0 tadi ya, di data memori D0. Oke, ini kita set ke BCD unsigned. Oke. Terus kemudian ini
desimal, terus kemudian ini 54 saja. Oke ya. Terus di sini monitornya di timer. Ini yang kita monitor adalah timer tim 0. Di sini juga BCD. Ini 4. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa memonitor harga timer ini untuk mengisi harga timer. Oke, setelah itu kita tes di sini. Ini kita simpan. Nah, yang penting adalah di sini koneksinya ke PLC. Ya, koneksinya ke PLC ini menggunakan Sysmax yang CP. Terus ini kita setting. Ini COM-nya pakai COM 6. Kita oke. Ya. Kita start. Kita tunggu. Ya. Anda lihat di sini, ini kita bisa setting. Kita bisa set misalnya di 20. Enter. Ya. Maka dari setting 20 ini di monitor 20, maka kalau tombolnya kita tekan ini akan menghitung setelah 2 detik dia lampunya akan aktif. Kalau tombol 2 ditekan dia akan mati. Ini bisa saya set menjadi katakanlah 10 detik. Ya, enter. Maka nanti kalau tombol saya tekan, dia menghitung 10 detik kemudian lampunya akan menyala. Oke ya, kalau tombol ditekan, lampunya mati. Oke, mari kita lihat sekarang secara langsung di hardware-nya. Ya, kita lihat secara langsung di hardware-nya. Oke, ini adalah hardware kita. Ini adalah PLC-nya. Kita punya 2 port. Ini adalah USB. Ini adalah RS232. Sedangkan ini adalah tombol-tombolnya. Ini adalah power supply. Terus kemudian ini adalah tadi desain HMI-nya. Terus kemudian ini kita menggunakan 2 USB, satu memiliki RS232, satu langsung USB terkonek ke PLC. Jadi kalau nanti Anda lihat di sini, ya, ini saya nyalakan, Anda lihat di sini, tombol saya nyalakan, saya tekan, ya, maka timernya menghitung, ya. Ini kalau kemudian dia akan menyala. Kalau sudah 10 detik dia akan menyala. Ya. Oke. Nah, di sini akan menyala. Nah, di sini juga akan menyala. Oke. Nah, kalau tombolnya 2 saya tekan, maka lampunya mati, ya. Oke. Jadi ini konektornya. Oke. Nah, ini juga ada tombol di sini. Ini juga akan menghitung. Ya, timernya juga akan menghitung. Maka kalau yang ada di sini dia nanti akan menyala kalau sudah. Ya, oke. Kalau di sini tombolnya saya tekan, dia akan mati. Ya, kalau di sini saya tekan, ya, ini saya tekan. Nah, maka di sini akan menghitung lagi timernya. Sama dengan saat saya menekan tombol yang ada di sini. Kalau sudah mencapai, maka dia akan menyala. Tombol ini saya tekan, maka dia akan mati. Oke, demikian bagaimana kita bisa mengendalikan secara virtual, HMI virtual, PLC kita atau sistem kita yang dikendalikan oleh PLC. Dan PLC-nya kita menggunakan Omron, HMI-nya kita menggunakan Omron. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.